Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus dan suci. Perdengarkan bagi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Pakai dia dengan hikmat urapan daripada Engkau, supaya apa yang disampaikannya berasal dari Engkau saja. Jangan biarkan dia berbicara, menyampaikan sesuatu yang perlu bagi kami semuanya dari dirinya sendiri, melainkan Engkau yang berhikmat dan memakainya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sembunyikan di balik salib-Mu yang kudus, supaya Engkau yang bertambah besar bagi kami semuanya dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tibalah kita dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 dimulai dari ayat 39 sampai ayat 45. Mari kita baca secara responsoria atau membaca secara bersahut-sahutan. Saya mulai dari ayat 39, jemaat yang dikasihi Kristus, ayat 40, dan pada ayat 45 kita bersama-sama. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 1 dimulai dari ayat 39 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika kami sampai kepada telinga anak yang bisu, melonjak kegirangan. Mari bersama-sama. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan dan takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di antara jemaat yang memuji namanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita tiba di Minggu Advent keempat. Minggu Advent keempat, dan pada nanti tanggal 25 Desember kita tiba di hari yang kudus dan suci, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, yang sebelumnya kita melaksanakan
perenungan Natal pada malam hari, yaitu tanggal 24. Kita mulai masuk di tempat ini jam 7 malam. Di situ kita akan merenungkan hari Natal, bagaimana baiknya Tuhan kepada kita umatnya. Dan pada hari Minggu, hari Rabunya tanggal 25 jam 10 kita kembali hadir di tempat ini merayakan hari kelahirannya. Jika ada saudara yang terbuka hatinya ingin dibaptis, ruang baptis kita buka juga pada hari yang kudus itu. Dan kemudian perjamuan kudus kita laksanakan bersama-sama di tempat ini. Sesudah selesai ibadah, kita akan makan minum bersama dengan makanan dan minuman yang saudara bawa dari rumah masing-masing. Disebut namanya perjamuan kasih. Di sana kita saling melayani, saling membawa makanan satu sama lain, dan kita bergembira semuanya di hari yang kudus itu. Kita laksanakan pada hari Rabu di tempat ini. Terpujilah Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan Minggu Advent keempat yang pertama, Minggu Advent keempat ini mengajak kita untuk merasakan kegembiraan dan sukacita akan kelahiran Yesus Kristus. Dari Minggu Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, semakin dekat Roh Kudus semakin menyala di dalam diri kita semuanya untuk merasakan kegembiraan dan sukacita akan kelahiran Yesus Kristus. Dan lebih gembira lagi karena kita tahu bagaimana cara Allah yang dipakainya untuk kelahiran Yesus Kristus yang lain daripada kelahiran manusia biasanya. Sama-sama lahir tetapi lain. Di mana kelainannya? Jika kita ingat bahwa Yesus ini adalah anak Allah, raja di atas segala raja, pemilik alam semesta dan segala isinya, tentu dia akan lahir sebagaimana anak raja yang kita bayangkan, seperti perayaan Natal yang telah kita lihat mulai Desember sampai pada saat ini. Semua perayaan itu tidak ada yang dirayakan secara seperti yang lahir yang sebenarnya. Semua perayaan-perayaan yang dirayakan mulai dari tahun 1 sampai pada saat ini, perayaan itu menunjukkan gemerlapnya lahirnya Yesus Kristus. Semuanya menunjukkan kebahagiaan, bahkan menunjukkan baju baru, pakaian baru, sepatu baru, rumah yang baru atau rumah yang dulu tidak pernah dicat. Maka pada hari Natal itu semuanya bersiap-siap melakukan bagaimana menampakkan kebahagiaannya dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Namun Allah menunjukkan cara yang paradoksal, cara yang berbanding terbalik atau disebut dengan paradoksal. Anak raja yang hebat itu lahir di tengah-tengah gembala-gembala dan memilih Bethlehem, kota yang kecil itu, menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Cara Allah yang kita lihat ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disebut cara yang paradoksal. Kalau kita membaca kitab dongeng-dongeng, jika seorang raja diturunkan ke bumi, misalnya Hercules yang terkenal sebagai orang yang kuat, lahir dari keturunan yang hebat, raja-raja yang dilahirkan ke dunia ini pasti lahir secara spesial. Demikian juga pada saat ini, kalau kita tahu anak presiden lahir, pastilah kelahirannya luar biasa. Bahkan rumah sakit tempat dia melahirkan mungkin, atau mantunya yang melahirkan mungkin, kita anggap itu sebagai rumah sakit yang sangat hebat. Dan jika mungkin ada saudara kita, teman kita yang melahirkan di sana, pasti kita sebutkan dulu, itu loh rumah sakit tempat mantunya
presiden melahirkan, artinya raja itu pasti dinampakkan dengan kemewahan dan gemerlapan yang luar biasa. Tetapi yang kita lihat pada kelahiran Yesus Kristus, yang pertama cara Allah yang paradoksal itu, yang terbalik dengan dunia ini. Satu, dia lahir di kota Bethlehem, kota yang kecil. Jika dibandingkan, palinglah kota Bethlehem ini jumlah penduduknya satu kecamatan Cakung. Itu pun lebih banyak penduduk kota kecamatan Cakung. Kalau bisa kita lihat ya, kecamatan Cakung terdiri dari beberapa kelurahan, dan kelurahan-kelurahan terdiri dari beberapa RW, dan RW terdiri dari beberapa RT. Hampir seperti itulah lebarnya Bethlehem, tempat lahirnya Yesus Kristus. Sangat kecil. Padahal pada zaman ini banyak kota-kota yang sebenarnya yang layak menjadi kelahiran Yesus Kristus, karena dia adalah anak raja. Tetapi dia pilih Bethlehem yang kecil itu, dan didandani oleh Allah sendiri menjadi kota yang menarik, di mana Allah diberitakan, di situ Bethlehem dibicarakan sampai saat ini. Demikian juga kita, saudara. Natal datang untuk mendandani kita yang kecil, yang dipandang kecil, yang dipandang tidak besar seperti kota-kota pada zaman itu. Tetapi Allah melawati kota Bethlehem, dan di sanalah lahir Yesus Kristus. Yang sebetulnya ya, makna dari Natal ini adalah penerimaan bagi orang-orang margin, orang-orang yang dipandang kecil. Dan orang-orang yang dipandang kecil ini mau dibentuk oleh Allah menjadi besar. Saudara mau? Kita yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak pernah dipandang, yang tidak pernah dihitung, mau dibentuk oleh Allah menjadi yang bermakna, mempunyai arti, dibentuk oleh Allah sendiri, menarik, kekal sepanjang masa. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus pertama sekali yang ditemui oleh malaikat surgawi adalah para gembala. Para gembala ini adalah orang-orang yang tidak terhitung di masyarakat pada zamannya. Jika misalnya ada acara-acara penting di tengah-tengah keluarganya, kalau salah satu dari keluarga itu ada penggembala di ladang, itu tidak dihitung. Gak datang juga gak apa-apa, karena itu hanya patorok uluan kalaupun dia datang untuk ikut-ikut saja begitu. Kalau bahasa Indonesia patorok uluan apa ya? Patorok ulus. Supaya ramai begitulah. Kalau namun maknanya, artinya hadir tidak ada. Kalaupun dia tidak hadir, gak masalah. Begitulah kehidupan seorang gembala pada waktu itu. Artinya dipandang sebelah mata. Nah, Natal ini pertama sekali didatangi oleh malaikat adalah para gembala. Jika saya dan saudara pada saat ini, pada tahun ini, pada bulan ini dipandang sebelah mata, Natal melawati saudara dan saya untuk dijadikan menjadi terang, untuk dijadikan menjadi pembawa kabar gembira dan bersuka cita, bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan, Allah yang dihormati, dipuji dengan sorak-sorai. Maka yang pertama sekali bernyanyi bersama dengan malaikat di bumi setelah kelahiran Yesus Kristus adalah para gembala beserta dengan malaikat-malaikat. Inilah orang yang tidak dipandang. Percayalah, pada Natal ini Allah melawati saudara, melawati saya, melawati kita semuanya, dan akan dijadikan menjadi orang yang penting
yang dibicarakan oleh pemberitaan-pemberitaan yang baik. Jika pemberitaan itu diberitakan, maka nama-nama gembala, pemberitaan gembala yang bernyanyi bersama dengan malaikat di surga terdengar dalam pembicaraan itu, yang membawa sukacita, damai sejahtera. Jangan ada yang takut. Itu sebabnya pada hari Natal, Minggu Advent ini, bersukacitalah hai Bethlehem, bersukacitalah hai gembala-gembala. Jika kita lihat kelahirannya, dia lahir di kandang domba yang gelap. Dan di kandang domba yang gelap itu nyanyian terdengar. Kandang domba, hatimu yang gelap itu. Coba telinganya peka untuk mendengarkan nyanyian bala sorgawi, supaya juga saya dan saudara ikut bernyanyi. Bukan gembala saja yang bernyanyi, tetapi gembala beserta malaikat. Kalau kehidupan kita seperti kandang domba yang hina dan gelap itu, ditempati oleh Tuhan Yesus, tempat kelahirannya, itu adalah suatu mujizat yang luar biasa yang dilakukan Allah kepada manusia. Hati kita semuanya yang gelap itu diterangi oleh Natal, dan hati yang terang itu membuat telinga kita peka mendengarkan nyanyian bala sorgawi. Ketika bala sorgawi bernyanyi, maka kita pun bernyanyi dengan sukacita. Saya ingat nyanyian trio tadi, walaupun tidak sempurna, disempurnakan malaikat sorgawi. Amin. Tapi lain kali kalau bernyanyi, latihan dulu. Bala sorgawi membantu dengan tenaga yang kuat, masih tetap aja seperti mobil yang kempes, didorong gak bisa. Suara dua diikuti suara satu, anyep jadinya. Kalau mau tampil, latihan. Walaupun gembala memang tidak latihan waktu bernyanyi, tapi nyanyian gembala itu nyanyiannya tidak sesulit nyanyian tadi. Memang sulit nyanyian itu. Bila ku lihat bintang gemerlapan, agak sulit itu kalau dipadukan untuk membuat naik. Tetapi nyanyian para gembala itu saudara tahu gak? Hai, siarkan di bumi, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di bumi, lahirnya Al-Masih. Itu nyanyiannya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Jemaat juga yang mendengarkan terpesona dan imunnya naik. Kalau nyanyian kita jangan, imunnya jadi menurun imunnya. Waduh, kolesterol saya jadi naik ini gara-gara ini bertiga. Tapi ingatlah, ketika saudara bernyanyi, bala surgawi, malaikat surgawi bernyanyi bersama dengan saudara. Amin. Hanya satu, latihan lebih dahulu. Karena yang kita hadapi adalah kadang-kadang orang yang apa? Orang yang julid. Yang kita hadapi belum tentu orang yang baik-baik seperti Maria dan Yusuf ya, nama bapaknya Yesus. Si Joseph dan si Maria itu orang baik, jadi mereka gak julid. Walaupun gembalanya gak latihan. Gembalanya kan gak latihan waktu nyanyi-nyanyi itu kan. Tapi karena si Yusuf dan Maria orang yang baik, ya didengarkan aja, manggut-manggut, amin, haleluya, amin. Tapi kalau jemaatnya yang sedikit protes, bahaya juga. Ya begitulah ya.
Jadi gembala dengan bala surgawi bernyanyi bersama-sama. Jadi kandang domba yang gelap itu terang dihadiri oleh Yesus Kristus pada kehadirannya. Jadi kalau ada di minggu Advent keempat ini masih gelap, masih belum ada terang, peka, dengarkan bala surgawi bernyanyi di hatimu, dan mulutmu akan otomatis bernyanyi memuliakan Allah, karena Allah bertata di atas puji-pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dalam minggu Advent ini yang kita lihat adalah Yesus Kristus lahir atau disebut dengan inkarnasi dari Allah ke bumi ini melalui tubuh yang mulia yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Maria. Dan Maria yang mulia, yang kudus, yang suci itu, dalam minggu keempat ini kita melihat ya dalam kebaikannya, dalam kasih sayangnya, dalam pembacaan kita di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Dia mengingat saudaranya yang sudah lama merindukan anak tapi tak kunjung tiba, yaitu Elisabeth. Ya. Jadi dalam minggu Advent ini kegembiraan, sukacita kita yang dipakai oleh Tuhan adalah mengunjungi saudara kita yang putus asa atau lemah oleh karena sesuatu, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan tidak kunjung tiba. Sama seperti Elisabeth, ya, dalam bacaan kita Elisabeth, saya baca ya. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ia itu maksudnya adalah Maria, yaitu gadis yang suci itu, gadis yang baik itu, gadis yang dipakai Tuhan untuk menyatakan melahirkan Yesus ke bumi ini, memberi salam kepada Elisabeth. Elisabeth itu adalah kakak kandungnya Maria. Jadi itu adalah saudaranya Maria yang sampai tua merindukan anak, tetapi sepertinya lama dijawab oleh Allah. Tetapi pada menjelang hari Natal, Allah memberkati rahim Elisabeth. Maka ketika Maria datang ke rumah saudaranya, anak yang ada di rahim Elisabeth itu melonjak bersukacita. Maka Elisabeth mengatakan, "Diberkatilah engkau, ibu perempuan, diberkatilah buah rahimmu," kata Maria kepada saudaranya. Kemudian yang ke-43 dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dia sebenarnya secara manusia itu saudaranya, adiknya. Tetapi karena Elisabeth dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka Elisabeth mengatakan Maria itu dengan sebutan ibu Tuhanku. Ini adalah sambungan khotbah hari Minggu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dan Yohanes menyatakan yang sebenarnya pada khotbah hari Minggu itu, bahwa dia bukanlah Mesias, tetapi dia adalah membuka jalan.
membuka jalan, menegur orang-orang supaya bertobat, bersiap menerima Yesus yang lahir ke dunia ini. Jadi pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan penantian. Pembaptisan penantian. Yesus belum lahir pada waktu itu. Yesus juga membaptis pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya. Saya kembali mengingatkan khotbah hari Minggu itu. Temanya masih tetap, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan jalan kita. Persiapkan jalan untuk Yesus Kristus. Jalan yang kita persiapkan itu jangan jalan yang rusak-rusak, jangan jalan yang becek-becek, tapi jalan yang mulus, yang baik, supaya Raja kemuliaan itu masuk ke pintu hatimu dengan baik. Karena jalan yang dimaksud di dalam Alkitab itu, saya kasih tahu sekali lagi, adalah hatimu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah hatimu bagi Tuhan. Jangan ada jalan yang rusak, becek, berbatu-batu, sampai tidak bisa dilewati oleh apapun. Tapi buatlah jalan itu mulus. Jangan ada busuk di hatimu. Jangan ada iri. Jangan ada kegeeran. Jangan ada ingin dipuji-puji. Supaya masuklah Raja kemuliaan itu. Supaya masuk Raja kemuliaan itu. Seperti kandang domba itu dipersiapkan, dimasuki oleh Raja kemuliaan itu. Kandang domba itu adalah hina. Kita ini hina, hatinya gak bagus. Jadi pada minggu Advent ini, persiapkan hatimu. Persiapkan yang bagaimana? Kunjungi saudaramu yang masih dalam keraguan-raguan, yang masih sakit, yang memerlukanmu. Seperti Maria, ketika dia dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, maka dia pergi ke rumah Elisabet. Dan Elisabet mengaku bahwa dia adalah ibu Tuhan, padahal itu adiknya. Karena Elisabet dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yang ke-44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Hatimu yang seperti hati Maria, dia menerima berkat dari Tuhan dan dia memberkati orang lain. Maka dikatakan di ayat yang terakhir, apa yang dikatakan kepadanya, apa yang dikatakan orang yang mengunjungimu, apa yang dikatakan orang yang berdoa untukmu, maka itu terlaksana pada minggu Advent keempat ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita ragu-ragu. Yesus Kristus lahir bagi kita semuanya yang mengharapkan kasih sayang Tuhan akan terlaksana. Laksanakan yang baik, lakukan seperti Maria, mengunjungi saudaranya Elisabet yang lama tidak mengandung. Tetapi ketika dia datang, ternyata kakaknya sudah mengandung, dan anak yang di dalam rahimnya itu melonjak. Makanya saya katakan hari Minggu itu, beda Yohanes dengan Yesus hanya beda bulan. Hanya beda bulan, karena pulang dari situ Maria juga mengandung. Puji nama Tuhan. Inilah berita keselamatan yang saya sampaikan bagi kita semuanya. Marilah kita kunjungi saudara-saudara kita sebagaimana hati Maria, perempuan yang baik itu, perempuan yang kuat itu. Bagaimanapun tantangan hidupnya, dia tetap berbicara kepada Tuhan, dan setiap omongan yang dia dengar dari Tuhan, dia renungkan dalam hatinya.
dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keyakinannya kepada Allah Maha Besar yang berinkarnasi ke bumi ini melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus yang hadir bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan sudah memberkati kami, dan biarlah Bapa, kami juga memberkati saudara-saudara kami. Dan jalan yang hendak Tuhan masuki sudah kami persiapkan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan rangkaian ibadah selanjutnya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2, kantong persembahan dijalankan. Ya Tuhan Allah kami yang maha ajaib, maha kuasa, maha kuat, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami tersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu. Banyak kelemahan, kekurangan kami, ketidaktahuan kami. Tetapi ya Tuhan, kami menadahkan Tuhan tangan kami kepadamu, hati kami kepadamu ya Tuhan. Lihatlah kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Betapa kami tidak bersyukurnya Tuhan atas apa yang kami pakai, atas apa yang kami minum, atas apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, inilah gereja-Mu, Gereja Presbyterian Indonesia, tepatnya yang ada di Rawabadu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu seturut rencana-Mu. Tuhan, Kau telah menaruh loh hati, visi dan misi kepada Ibu Pendeta Lasmia Nenggolan Tuhan, beserta dengan Amang Parkini sebagai suami. Biarlah mereka bergandengan tangan ya Tuhan. Apa yang sudah ditempatkan isi hati Tuhan, biarlah bersama-sama Tuhan kami semakin mengasihi Tuhan. Berkati Amang Pargede sebagai Bapak pembangunan dalam pekerjaan dan pelayanannya. Tolong Tuhan Kau berikan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Pendeta kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan rencana-Mu Tuhan Engkau taruh ditempatkan di hatinya Tuhan. Begitu juga dengan anak-anaknya, saudara Masmur dan saudari Nina Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus masa depan yang indah di dalam tangan-Mu. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kedua anak mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan pasangan hidupnya yang sepadan, yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga dengan kami. Kami adalah keluarga kerajaan Allah, di mana kebenaran firman-Mu kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkatilah Tuhan keluarga, rumah tangga Gereja Presbyterian Indonesia, suami istri saling mengasihi, saling mendengar-dengaran. Ketika mereka Tuhan bergandengan tangan, kami percaya anak-anak kami takut akan Tuhan, dan pasti Tuhan persiapkan masa depan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan Yesus, kegiatan anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mudah-mudi juga ya Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu. Juga doa semalaman ya Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau dengarkan permohonan doa kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan sebagai Tuhan latihan kur kami Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan lidah dan mulut kami Tuhan memuji Engkau. Biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan, baik diakonia, koinonia Tuhan, bahkan marturia. Untuk gereja-Mu ini kami serahkan untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu saja. Baik sekarang Tuhan ada yang menderita sakit, Tuhan pulihkan. Bahkan kekurangan Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan Yesus terbelenggu pasti Tuhan bebaskan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdahkan diri di hadapan-Mu. Berkati Tuhan lingkungan ini, kanan kiri depan muka belakang Tuhan. Lingkungan yang damai sejahtera, lingkungan yang mendatangkan kebaikan yang daripada Tuhan saja. RT, RW, kelurahan, kecamatan Jakarta Timur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemerintahan sekarang yang ada, Bapak Presiden Tuhan Prabowo, Wakil Presiden Gibran Tuhan, sampai yang terendah, terkecil sekalipun kami serahkan Tuhan Yesus bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berbahagia, bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sangat Tuhan Yesus memberkati kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan patut mendengarkan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, ajaib dan maha mulia. Inilah doa dan permohonan kami. Sama-sama sepakat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Itu dalam ibadah minggu hari ini dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Dalam penuh kasih
Ya Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, dengan tidak berkesudahan Engkau menyatakan kasih setiamu kepada kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Engkau tidak memalingkan muka-Mu dan meninggalkan kami menjadi mangsa penguasa maut, tetapi Engkau senantiasa menyadarkan jiwa kami, supaya kami meninggalkan penyelewengan dan pelanggaran kami, dan datang bernaung padamu ya Tuhan. Dengan perantaraan firman-Mu, Engkau menyampaikan kehendak-Mu kepada kami, supaya kami menurutinya. Tetapi karena kami bodoh, karena lemah, dan condong untuk berbuat hal yang jahat, maka kami tidak mampu menuruti kehendak-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, sebagaimana Maria yang mengunjungi saudaranya Elisabet, dan Maria memberkati Elisabet. Elisabet mempermuliakan Maria, dan setelah Elisabet mempermuliakan Maria, dia mengatakan kepada Maria, apa yang engkau perkatakan maka terlaksana. Demikian Elisabet berkata kepada Maria. Maria yang berempati kepada Elisabet membawa kebahagiaan sukacita bagi kedua perempuan yang bersaudara ini. Demikian juga kami Tuhan yang sudah diberkati, biarlah kami memberkati orang lain dengan kasih karunia yang kami terima dari Tuhan. Demikian juga Bapa, persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama, Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat kami gunakan untuk mendirikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, memuliakan, menguduskan, dan membawa jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sebab itulah tugas kami, di mana Tuhan sudah memanggil kami, supaya jiwa-jiwa yang tersesat kami bawa ke tangan Tuhan melalui gereja-Mu yang kudus. Karena jiwa-jiwa yang tersesat adalah mahkota kemuliaan Kristus. Tuhan, untuk mencapai ini kami memerlukan dana yang kami kumpulkan ini Tuhan yang berkati, supaya cukup untuk kami gunakan. Karena Tuhan yang melakukannya, maka pelayanan di tempat ini berjalan dengan baik. Kami percaya setiap kami melayani Tuhan dengan hati jujur dan ikhlas, maka kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, demikian juga jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan segala keterbatasan yang mereka miliki ya Bapa. Mereka juga menerima berkat dari Tuhan. Dari berkat yang mereka terima, mereka kembalikan kepada Tuhan untuk mendirikan kerajaan di tempat ini. Sesungguhnya mereka juga malu kepada Tuhan. Kami umat-Mu malu kepada Tuhan. Sangat banyak berkat yang kami terima dari Tuhan, namun seberapa yang kami berikan, biarlah hanya Tuhan saja yang memberkati, dan Tuhan yang membalaskannya berlipat kali ganda. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami ini jadikan menjadi bangsa yang besar, di dalamnya nama Kristus Yesus dipermuliakan. Pemimpin kami yang Kau jadikan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk seluruh warga negara Indonesia, mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik dari negara kami, supaya negara kami ini Bapa menjadi negara yang terberkati di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Negara kami adalah negara yang besar. Jika Tuhan mau, maka kami akan timbul menjadi manusia-manusia yang berkualitas di seluruh warga negara di dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, bentuklah kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, melalui gereja-gereja yang Kau pilih, yang Kau utus ke bumi ini, untuk membentuk jemaat-Mu, bangsa-Mu di tengah-tengah keberadaban dunia ini. Bapa, kami berdoa supaya para koruptor, Engkau Tuhan yang beracara bagi mereka, biarlah Engkau memilih pejabat-pejabat atau yang menggerakkan roda pemerintahan ini sesuai dengan hati Tuhan. Biarlah mereka mencukupkan dirinya dengan yang mereka terima dari negara kami. Lalukan segala koruptor dari negara kami, lalukan segala orang yang suka membuat disintegrasi di negara kami. Dan biarlah ya Bapa, semuanya kami warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, Tuhan tidak terbatas mengenal kami semuanya dimanapun kami berada. Berkati semuanya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bangkrut dibangkitkan kembali ekonominya, finansial yang
merosot, Engkau bangkitkan kembali. Terlebih umat-Mu Tuhan yang selalu mencari-cari Tuhan dan yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan mengangkatnya lebih lagi Bapa, berkati berlimpah-limpah. Kami percaya Allah yang memiliki alam semesta ini memberikannya kepada kami juga Tuhan segala yang perlu, segala yang kami butuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami ini Bapa, karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Karena kita semua sudah diberkati Tuhan, marilah kita memberkati orang lain sebagaimana memberkati Maria memberkati saudaranya Elizabeth. Biarlah itu menjadi tokoh bagi kita untuk melaksanakan keteladanannya di tengah-tengah kehidupan kita. Angkat hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Telah Tuhan Yesus Kristus akan berjalan dengan baik. Kita akan rawat tamu di ruang tamu dan makanan dan minuman kita serahkan lebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih berkat-Mu setiap saat Engkau sudah meninggalkan kami. Kami juga mau rawat tamu di ruang tamu, makan minum bersama yang kami terima dari Tuhan. Berkati akan menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Bagi saudara kami yang campur tangan untuk menyediakannya, balas berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.